Perkenalkan, saya Nazlin Siti Sabina Latifah yang biasa dipanggil dengan Nana. Nah, di depan saya ini sudah ada calon ketua MPK nomor 2. Kayaknya aku spesialis nomor 2 nih. Buah pepaya, buah kedondong, perkenalan dulu dong. Ih, boleh banget tuh Kak Nana. Oke Sobat Vertimzi, salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku Rahma Rizkina dari kelas 11 4 sebagai calon ketua MPK nomor urut 2. Iya. Oke, sebagai calon ketua MPK, kira-kira apa visi misi kamu? Tentunya aku juga punya visi misi untuk kemajuan MPK kedepannya gimana dong. Nah, visi aku adalah meningkatkan peran MPK sebagai wadah serta penyalur aspirasi yang berintegritas, inovatif, dan kontributif dengan mengedepankan nilai ketakwaan serta moral. Nah, dari visi yang udah aku utarakan tadi, tentu aku juga punya misi, Kak. Misi ini untuk merealisasikan visi aku. Nah, misi yang pertama itu menekankan mengenai keimanan, ketakwaan kepada seluruh siswa dan siswi. Yang kedua, membangun hubungan baik antara pihak ASIS, pihak MPK, dan organisasi sekolah. Yang ketiga ialah mengaktifkan komunikasi yang efektif antara pihak sekolah, pihak siswa, dan pihak OSIS demi kemajuan yang lebih baik lagi untuk seluruh kegiatan OSIS. Oke, yang terakhir adalah mewujudkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan OSIS dengan penuh tanggung jawab. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama. Boleh. Seperti apa persiapan kamu untuk pemilihan raya ini? Alhamdulillahirabbil alamin, untuk persiapan kan sebelumnya juga udah pasti aku tuh udah dibilangin juga sama ketua MPK sama BPH-nya juga sebelumnya kalau aku terpilih menjadi salah satu kandidat calon ketua MPK. Dan kala itu aku sudah mulai mempersiapkan diri aku, dimulai dari mempersiapkan seleksi, mempersiapkan orasi, yang pasti mempersiapkan diri, yang pasti ya, mempersiapkan mental juga, karena rasa percaya diri itu harus ditekankan sekali, karena kita sebagai pemimpin nggak boleh yang namanya malu-malu, nggak boleh namanya takut, karena pemimpin itu harus memiliki sifat tegas terhadap apapun keputusan yang akan diambil. Jadi aku mengevaluasi diri aku dulu, aku kurangnya di mana, kesalahan aku tuh di satu periode kemarin itu gimana. Jadi aku mau merubah itu semua. Ketika aku nanti terpilih menjadi ketua MPK, aku sudah bisa menjadikan diri aku lebih baik gitu. Perubahan yang nyata dalam diri aku. Selain dari menyiapkan diri, menyiapkan mental juga, tentu aku juga menyiapkan visi misi untuk kemajuan MPK yang akan datang di era kepemimpinan aku nanti, karena aku ingin organisasi MPK ini merupakan organisasi yang komunikatif, Kak. Jadi memiliki hubungan komunikasi yang baik antara pihak sekolah, pihak siswa, pihak MPK maupun OSIS dan organisasi sekolah lainnya yang ada di MAN 14, agar terciptanya lingkungan yang kondusif, harmonis, juga dapat bekerja sama dengan baik demi masa depan MAN 14 Jakarta yang gemilang. Oke, nah sebelumnya aku mau nanya nih, kan kamu punya visi misi, kalau program kerja gitu ada nggak sih? Kalau program kerja, balik lagi kita sebagai MPK itu merupakan suatu wadah yang menampung aspirasi. Terus juga kita tuh sebagai badan pengawas OSIS ya. Terus juga kita tuh mengevaluasi kinerja OSIS. Nah, dari aspirasi ini mungkin aku pribadi punya beberapa inovasi baru untuk siswa-siswa yang ingin menyuarakan aspirasi mereka. Jadi biar mereka tuh, aspirasi mereka tuh nggak cuman dianggap cuman kasih tahu doang, atau nggak cuman menyuarakan aja tapi nggak diapresiasi gitu. Jadi aku pengen meningkatkan semangat mereka supaya bahwa mereka tuh penting gitu, aspirasi mereka itu penting untuk sekolah, untuk kemajuan sekolah, terus juga untuk OSIS. Karena sejatinya program kerja OSIS sendiri itu merupakan bentuk penyuaraan aspirasi mereka tersendiri kan. Kalau misalnya mereka sendiri tidak bisa mengutarakan aspirasinya dengan baik,
pihak OSIS juga bingung nih kan, mau mengikuti aspirasi mereka atau tetap lanjut aja gitu. Tapi kan kadang ada beberapa siswa yang kayak ih males gitu-gitu ya kan Kak, wajar lah kayak gitu. Iya. Kan suka ada. Jadi pentingnya aspirasi tuh ya memang itu untuk OSIS juga ke depannya, untuk sekolah juga gitu Kak. Oke oke oke. Next, gimana reaksi orang terdekat kamu pas mereka tahu kalau kamu itu salah satu kandidat calon ketua MPK? Reaksinya ya Kak, jadi orang tua deh, mereka nggak percaya. Gak percaya gimana? Mereka nggak percaya, jadi kayak kamu beneran jadi kepilih jadi kandidat gitu, kayak kaget ya, mereka kaget kayak Iya. wah anak mereka bisa gitu loh. Dia bisa kepilih jadi kandidat gitu kan. Terus ya mereka cuma bisa bilang itu amanah yang kamu dapet, itu kepercayaan yang udah kamu dapet dari kakak-kakak kamu yang harus kamu pertahankan, yang harus kamu pegang dengan baik. Begitupun juga kakak-kakak aku bilang, Kak, Ama kepilih nih jadi kandidat calon ketua MPK, doain yang terbaik ya gitu. Dan sama mereka kayak terkejut, terjungkal terbalik sepertinya. Sangat-sangat wow gitu ngelihatnya, kayak kamu bisa, iya kayak kamu bisa gitu. Oke. Jadi ya untuk dari keluarga terdekat ya gitu. Terus dari teman-teman aku sendiri, mereka bengong kayak, serius gitu. Kayak ada ekspresi lain gak sih selain bengong ya? Bengong gitu kan. Ya mungkin emang takdirnya ya, emang udah jalannya. Mereka juga nggak bisa bereaksi apa-apa, yang pasti kaget sih Kak, kaget dan nggak percaya, kayak ternyata aku bisa loh dikasih kepercayaan ini, aku bisa loh mengemban amanah ini gitu Kak. Di luar prediksi BMKG ya, lama ternyata. Di luar Nurul Kak, di luar Nurul. Oh my ini God. mah. Aduh, Oke, next ya. lanjut. Misalnya kamu terpilih menjadi ketua MPK, Ya. maka apa yang akan kamu lakukan pertama kali setelah menjabat, setelah serah terima jabatan? Oke, biasanya setelah serah terima jabatan atau sertijab itu ada namanya perkumpulan Kak, baik pihak MPK maupun OSIS sendiri itu ada perkumpulan kan. Nah yang pasti karena ini pertama kali perkumpulan itu pasti banyak jaim-jaimnya dong, malu-malu kucing lah, masih takut-takut lah, ya kan Kak? Bertaaruf. Jadi kita bertaaruf dulu pelan-pelan. Jadi kayak perkenalan dulu satu-satu anggotanya, terus berusaha untuk mengasikin diri aja gitu. Jadi kayak jangan bikin orang mandang kamu sebagai ketua yang kayak kaku gitu, terus yang kayak bawahnya tuh serem gitu. Aku tuh pengennya yang Friendly gitu. yes, betul banget, aku pengen yang kayak gitu. Jadi kayak anggota aku pun merasa nyaman sama aku, ngerasa kayak jadi bisa ada rasa terbuka gitu antara satu sama lain, karena kan organisasi ini kan keluarga ya Kak. Jadi dalam satu keluarga itu harus saling mendukung, harus saling melengkapi juga, saling mengingatkan. Jadi yang pasti aku mau menanamkan jiwa-jiwa kekeluargaan antara pihak-pihak di dalam MPK itu, mau itu anggota, mau itu BPH, semuanya sama. Tapi kalau dalam keadaan serius, kita harus serius. Jadi harus profesional juga gitu Kak. Oke. Next. Apa harapan kamu untuk pengurus MPK yang baru? Nah, ini berarti ada kaitannya ya sama yang tadi kamu omongin. Jadi harapan aku untuk pengurusan MPK yang baru ini, aku cuman pengen kayak sebenarnya ada pesan dari ketua MPK yang lama. Jadi kalau kamu terpilih nanti yang buruk-buruk atau yang kurang dari periode aku tolong ditinggalkan. Jika itu yang ada yang benarnya sebuah kebaikan lah yang terbaik gitu, yang tertonjol dari periode aku, tolong ditingkatkan. Nah, aku juga pengen banget seluruh anggota MPK aku tuh mengerti posisi mereka, bahwa mereka ini merupakan siswa-siswa terpilih yang dapat memasuki jajaran MPK. Harus punya rasa tanggung jawab yang lebih, harus bisa menjaga harga diri dan juga nama baik MPK itu sendiri. Jadi dari sikap, akhlak maupun
attitude-nya harus benar-benar dijaga dengan baik, harus memberikan contoh yang baik untuk teman-teman semuanya, karena bagaimanapun juga mereka ini merupakan anak-anak terpilih yang dapat diterima di MPK gitu Kak. Jadi saya pengen anggota-anggota aku dan seluruhnya itu punya rasa tanggung jawab yang besar, rasa peduli juga, terus juga sadar akan dirinya sendiri gitu. Jadi harus bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman semuanya. Oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir, aku sebenarnya mau nambahin satu pertanyaan lagi. Apa tuh? Boleh banget Kak. Oke. Kira-kira kalau misalkan kamu terpilih nih, apa ya ketakutan terbesar kamu? Dan gimana sih cara mengatasinya itu? Jujur dari awal aku terpilih menjadi kandidat, aku udah takut ya. Takut dalam artian aku merasa aku itu punya kekurangan Kak. Jadi kayak aku takut ketika aku memimpin nanti justru ada beberapa hal kesalahan yang aku sendiri nggak menyadari itu gitu. Jadi aku takut kurang tegas atau aku takut salah mengambil keputusan. Dan itu rasa takut yang benar-benar terbayang terus itu, kalau nanti aku jadi ketua MPK terus aku ngelakuin salah itu gimana gitu kan. Itu kepikiran tuh. Cuman aku ngomong lah, aku curhat sama kakak-kakak MPK yang lama, Kak aku takut nanti kalau nanti aku jadi ketua MPK terus aku melakukan sebuah kesalahan besar, aku takut terhadap mental anggota aku gitu ketika aku salah mengambil keputusan itu sendiri. Terus bagaimana respon orang-orang di sekitar gitu kan, kayak loh ketua MPK kok malah kayak gini gitu kan. Itu kan ada yang namanya sanksi sosial ya Kak, yang tercoreng itu, mencoreng nama baik kan. Jadi aku pribadi pun takut, kayak aku takut kelepasan gitu, jadi kayak gak bisa menjaga sikap selayaknya ketua MPK gitu. Terus juga aku takut aku kurang tegas atau enggak aku kelebihan, jadi jatuhnya bukan tegas malah kayak jatuhnya kayak agak marah-marah lah, tapi bukan marah-marah kayak paham maksudnya kan, kayak paham. aku takut kayak gitu. Jadi kayak aku takut anggota-anggota aku tuh ngerasa kurangnya rasa kekeluargaan gitu, karena kan mereka pasti sungkan dong kalau misalnya ketuanya kayak gitu. Nah ya itu sih rasa takut aku kalau aku nanti, yang aku pikirin kalau nanti aku jadi ketua MPK gitu. Tapi alhamdulillahnya ketika aku menceritakan itu semua, aku terus terang sama kakak-kakaknya, mereka menenangkan aku, mereka ngomong baik-baik sama aku, mereka juga memberikan solusi ke aku, kayak kamu itu nggak sendiri Rahma, kamu itu punya namanya BPH juga yang bakal ngingetin kamu kalau kamu salah, BPH juga yang bakal nemenin kamu. Jadi kamu tidak harus merasa sendirian, karena kalian pasti saling bekerja sama satu sama lain. Jadi di organisasi ini jangan sampai ada yang tertutup, harus terbuka, karena bagaimanapun juga kalian itu saling berkesinambungan antara anggota, antara BPH. Jadi rasa kekeluargaan itu harus muncul gitu Kak. Pertanyaan terakhir, Wow, apa tuh? bagaimana perasaan kamu kalau kamu memenangkan hasil pemilihan? Masya Allah, perasaan ya? Yang pasti Kak, deg-degan, karena kayak wow, alhamdulillah aku memenangkan, aku bisa meraih posisi ini gitu. Terus juga ngerasa bersyukur banget, berarti teman-teman aku Man14 Jakarta mempercayakan aku sebagai ketua MPK, memberikan amanah ini, memberikan kepercayaan ini, dan aku juga harus sadar akan hal itu, karena bagaimanapun juga kepercayaan orang lain itu nggak bisa dimain-mainin kan. Kita harus menjaga dengan baik agar tercipta lingkungan yang kondusif dan harmonis gitu Kak. Oke, mungkin ada beberapa kata untuk penonton yang ingin kamu sampaikan. Habis itu sekalian jargon kamu. Aku mau ngasih pesan aja kali ya buat teman-teman. Jadi teman-temanku semua, jika kalian memilih, ikuti langkah hati, bukan karena ambisi. Jadi
apapun yang kalian lakuin dan itu yang terbaik. Kalian harus tahu nih dari visi misi, terus juga dari karakter ketuanya tersebut, terus juga image-nya dia itu bagaimana. Jadi jangan kalian menilai orang dengan subjektif, tapi kalian harus menilai orang secara objektif, karena kita nggak bisa menilai orang hanya karena covernya saja dong. Tuh. Oke, aku tutup dengan jargon. Dari aspirasi menjadi aksi, your voice, our mission. Hey. Oke Sobat 14Z, itulah akhir dari sesi Q&A kali ini. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.